Tiap hari, saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dengan rutinitas yang sederhana. Datang ke kampus, duduk di ruang kuliah, mendengarkan dosen menjelaskan materi, lalu mencatat hal-hal penting yang mungkin dibutuhkan. Lingkungan kampus seringkali terasa tenang. Gedung-gedung perkuliahan, halaman kampus, dan ruang diskusi menjadi tempat kami belajar memahami bagaimana pemerintahan seharusnya berjalan. Di tempat inilah, saya mulai mengenal banyak konsep tentang pemerintahan. Konsep yang terdengar ideal, konsep yang menggambarkan bagaimana negara seharusnya hadir untuk melayani masyarakatnya. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, saya sering mendengar istilah seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan good governance. Di dalam kelas, semua konsep itu dijelaskan secara sistematis. Ada definisi, ada teori, ada peraturan undang-undang yang menjadi dasar. Saat itu, semua terasa rapi dan logis. Namun, di sisi lain, saya juga menyadari bahwa teori tidak selalu berjalan seindah yang tertulis di dalam buku. Dan pertanyaan itu mulai muncul. Apakah pemerintahan di lapangan benar-benar berjalan sesuai dengan teori yang kami pelajari di kampus? Nah, pertanyaan tersebut semakin kuat ketika saya mengikuti mata kuliah pemerintahan nagari atau desa. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari bahwa nagari merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Nagari bukan hanya unit administrasi, tetapi juga ruang hidup masyarakat, tempat nilai adat, sosial, dan pemerintahan bertumbuh. Karena kedekatannya dengan masyarakat, seharusnya pemerintahan nagari menjadi contoh paling nyata dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, dari sinilah saya mulai tertarik untuk melihat bagaimana sih teori pemerintahan nagari diterapkan dalam praktik nyata. Nama saya Ucidira Nugraha, mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Negeri Padang. Nah, dalam tugas akhir mata kuliah pemerintahan nagari, saya diminta untuk menganalisis permasalahan nyata yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Tugas ini membuat saya tidak hanya membaca buku, tetapi juga menelusuri berita, dokumen, dan berbagai sumber informasi lainnya. Saya mulai menyadari bahwa pengelolaan dana nagari merupakan salah satu isu yang paling sering muncul. Dana nagari yang seharusnya menjadi alat pembangunan justru sering menjadi sumber permasalahan. Dalam proses tersebut, saya menemukan kasus pengelolaan dana nagari di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solo. Kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2018. Dana nagari yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, berdasarkan pemberitaan media, diduga tidak dikelola secara semestinya. Beberapa kegiatan dilaporkan telah dilaksanakan, namun di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Dana tetap dicairkan, sementara hasil kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan. Kasus ini kemudian berujung pada proses hukum dan menjadi perhatian publik. Kemudian, ketika menelusuri lebih jauh kasus dana nagari di Talang Babungo, saya menemukan bahwa persoalan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kasus ini berawal dari pengelolaan dana nagari tahun anggaran 2018 yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Dalam laporan administrasi, kegiatan-kegiatan tersebut tercatat telah dilaksanakan dan dana telah dicairkan sesuai dengan rencana yang disepakati. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemberitaan media, ditemukan adanya perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi di lapangan. Beberapa item kegiatan dilaporkan selesai, tetapi secara fisik tidak dikerjakan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dalam dana nagari. Persoalan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan nagari. Pada tahap perencanaan, program telah disusun melalui mekanisme formal. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, sistem yang seharusnya memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi tidak berjalan secara optimal. Kasus ini kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum dan menjadi perhatian publik. Bagi saya,
Sebagai mahasiswa, fokus utama dalam menganalisis kasus ini bukan pada siapa yang bersalah, melainkan pada bagaimana sih sistem pemerintahan nagari dapat mengalami kegagalan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jika dilihat dari perspektif teori good governance, kasus Talang Babungo menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dapat berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas. Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, maka fungsi pengawasan menjadi tidak berjalan. Akibatnya, penyimpangan dalam pengelolaan dana negara menjadi sulit terdeteksi semenjak awal. Ketika mempelajari kasus ini, saya kembali teringat pada konsep transparansi dalam pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam konteks dana negari, transparansi sangat penting karena dana tersebut berasal dari negara dan diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, dalam kasus Talang Babungo, transparansi tampak belum berjalan secara optimal. Kurangnya keterbukaan informasi membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana sih dana negari digunakan. Kemudian, selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak kalah penting. Akuntabilitas menuntut pemerintah nagari untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik. Ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi menjadi tanda lemahnya sistem pengawasan sebuah nagari. Dari sini, saya belajar bahwa tanpa akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mudah hilang. Badan Musyawarah Nagari dan masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan. Namun, pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif jika si masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat. Bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena mereka tidak memiliki ruang dan informasi untuk terlibat. Nah, lagi-lagi, ini ulah dari si pemerintah tadi. Berdasarkan teori yang dipelajari, permasalahan pengelolaan dana nagari dapat diperbaiki melalui beberapa langkah. Pemerintah nagari perlu membuka akses informasi keuangan secara jujur dan mudah dipahami oleh si masyarakat. Fungsi pengawasan BAMUS harus diperkuat agar berjalan independen dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur nagari juga menjadi kunci agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara profesional. Dari kampus ini, saya belajar bahwa ilmu pemerintahan bukan hanya soal teori dan nilai. Ilmu ini mengajarkan tanggung jawab, kejujuran, dan keberpihakan kepada si masyarakat tadi. Kasus dana nagari di Talang Babungo, Kabupaten Solo menjadi pelajaran bahwa pemerintahan yang baik tidak lahir secara otomatis, tetapi harus dibangun melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Sebagai mahasiswa, pengalaman akademik ini tentu akan menjadi bakal penting untuk memahami peran pemerintahan dalam kehidupan masyarakat nanti.